Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kedua atau di part kedua ini tentang kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadah karya dari Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdul Qadir As-Saqaf atau As-Saqaf. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada Ad-Darsul Awal seperti yang dijanjikan pada video sebelumnya. Kita lanjutkan ke kitab Al-Ibanah wal Ifadah pada halaman ke-10 yaitu Ad-Darsul Awal, kajian yang pertama. Muqaddimatun amatun haulad dima al-kharijah minal farji. Muqaddimah amah, pendahuluan umum, haulad dima al-kharijah minal farji, sekitar ad-dima, sekitar darah-darah, al-kharijah yang keluar dari kemaluan. Ad-damul kharij, ad-dam al-kharij min farjil mar'ah, darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Yang pertama imma ayyakuna haidon, yaitu yang berbentuk haid, au nifasan atau nifas. Yang ketiganya au istihadotan atau istihadoh, wala rabi'alaha, tidak ada yang keempat ataupun kelima ataupun keenam. Jadi ada 3 darah yang keluar dari kemaluan perempuan, yaitu antara haid, nifas atau istihadoh. Walikulli min hadhihi dima, dan setiap dari darah-darah ini ta'rifun, pengertian atau definisi, yatamayyazu bihi an ghairihi, yang membedakan antara satu yang lainnya. Wa saufa nubayyinuha insyaallah taala, dan akan kami jelaskan insyaallah. Yang pertama awalan al-haid. Yang pertama adalah al-haid. Ta'riful haid, pengertian daripada haid. Di sini dikatakan damul haidi syar'an, darah haid secara syariat, huwa yaitu damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Bahwa darah haid secara syar'an, secara syariah, yaitu damu jibillah, darah yang normal saja, yakhruju yang keluar, min aqsa dari ujung rahimil mar'ah, dari ujung rahim perempuan, ala sabilis sihah, yang dalam keadaan sehat, min ghairi sabab, tanpa sebab, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu yang biasanya sudah ada sebelumnya atau yang termakruf, yang ada waktunya. Kemudian syarhut ta'rif, penjelasan dari pengertian. Al-haidu, haid, fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi, mempunyai beberapa penjelasan, yatadammanu yang memiliki kaitan, fi ta'rifihi dalam penjelasannya, arba'at asya, 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang membuat hal itu disebut dengan darah haid. Awalan, yang pertama, annahu damu jibillah, bahwa darah haid ini adalah darah yang normal, ay taqtadihi tiba as-salimah, yang merupakan at-tiba, merupakan tabiat, yang merupakan kebiasaan as-salimah, yang normal. Kemudian sanian, annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah wal aqsa huwa al-ab'ad. Jadi yang kedua ini annahu, bahwa darah haid ini yakhruju, keluar, min aqsa dari ujung rahim perempuan, wal aqsa huwa al-ab'ad. Jadi aqsanya itu yang terjauh ya. Jadi kalau secara kedokteran bahwa darah haid itu yang keluar dari lubang vagina. Jadi ada lubang kencing dan ada lubang vagina. Nah, yang melalui lubang vagina itulah darah haid melaluinya. Di sini disebutkan aqsa rahimil mar'ah, yang ada di dinding-dinding rahim ya. Yang ketiga, salisan,
annahu yakhruju ala sabilis sihhah, bahwa yang keluar itu merupakan darah yang normal atau sehat, min ghairi sabab, tanpa sebab-sebab tertentu bi khilafi damin nifas, berbeda dengan darah nifas, wal istihadah, dan darah istihadah. Jadi yang namanya darah haid itu adalah darah yang dianggap sebagai sabilus sihah, yang sehat dan tanpa sebab, berbeda dengan nifas yang memerlukan sebab tertentu, dan juga istihadah. Rabi'an, yang keempat atau yang terakhir, anna lahu awqatan makhsusah, bahwa darah haid ini mempunyai waktu-waktu yang tertentu, makhsusah, falahu aqal, dan ada minimal darah keluarnya berapa, walahu aksar, dan juga ada batas maksimalnya, walahu ghalibun, dan ada juga seperti halayak umum, kama sayati insyaallah taala, seperti insyaallah akan dijelaskan pada selanjutnya. Yang ketiga, al aslu fil haid, asalis ya, al aslu fil haid, bahwa hukum asal dari haid itu, yang pertama, al aslu fil haid qauluhu ta'ala, asal dari haid itu seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Jadi dalam asal daripada haid itu seperti yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 222, yaitu wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, karena itu jauhlah istrimu pada waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, apabila mereka telah suci, fa'tu, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, fa fi hadhil ayat, jadi dalam ayat ini, bayyanallahu ta'ala hukmal haid. Dalam ayat ini Allah menerangkan, menjelaskan tentang hukum haid. Wa akhbarona, dan telah memberikan kabar, telah memberikan berita atau informasi. Awalan, yang pertama, binajasati damil haid, bahwa darah haid itu adalah darah yang najasa ya. Biqaulihi ta'ala qul huwa adza, katakanlah bahwa sesuatu itu darah itu adalah sesuatu yang adza, sesuatu yang kotor. Summa amaral azwaja ayatazilun nisaa fil haid, kemudian memerintahkan kepada para suami untuk menjauhi perempuan dalam keadaan haid, atau yang tazilu mubasyaratan nisa, menjauhi dari mencampuri perempuan, fima bayna surrah warukbah, antara pusar sampai ke lutut. Walaisal furadu bi'tizalin nisa, bukan maksudnya menjauhi perempuan, nahjuraha fil mat'am wal mashrab wal maskan, menjauhinya ketika makan atau minum atau tempat tinggal, bukan demikian ya, tetapi pada mubasyaratan nisa, tapi dari menjauhinya dari mencampurinya atau menyetubuhinya lah ya, berhubungan badan. Fa inna tilka adatul yahudi, kalau yang menjauhkan perempuan itu menjauhi dari makan, minum, tempat tinggal, tilka adatul yahudi, itu adalah kebiasaan daripada orang-orang Yahudi.
kama warada fil hadis, seperti yang dikatakan dalam hadis an Anas, dari Anas, annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut, ya. Jadi kebiasaan dari Anas bahwa orang-orang Yahudi jika ada istri mereka yang haid maka mereka tidak akan makan dan tinggal bersama para wanita itu, bersama mereka, ya. Walam yujami'uhunna fil buyut, dan mereka tidak menjimaknya atau melakukan hubungan badan dengan perempuannya. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, fa anzalallahu taala, kemudian Allah menurunkan ayatnya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, ila akhiril ayah, ya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah, berbuatlah sesuatu itu terserah kamu, bebas, illan nikah, kecuali nikah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan nikah yang dimaksud di sini illan nikah, kecuali nikah, ay al-wud'a, atau berhubungan badan, ya. Kemudian yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu asyrabu wa ana haid, ya. Di sini Aisyah berkata bahwa aku pernah minum dalam keadaan haid. Summa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku serahkan minuman tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayada'u fahu ala maudhi'i fi fayashrab. Kemudian aku serahkan minuman tersebut kepada Nabi, beliau letakkan bibir beliau, ya, letakkan bibir beliau di bekas bibirku, baru beliau itu meminumnya, ya, dan dikatakan juga lanjutannya, ya, wa ta'arraku al-arqo, kemudian saya juga memakan daging, wa ana haid, makan daging, menggerigit, ya, dari tulang, ya. Summa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyerahkan daging tersebut kepada Nabi, fayadau fahu ala maudi fiyya, jadi Nabi juga makan daging yang tadi dimakan oleh Aisyah. Wa qauluha wa ta'arraku al-arqa, dan perkataan Aisyah menggerigit daging itu, halaman berapa ini? Akhdhur lahum minal arqi bi asnani, jadi makan daging itu menggunakan giginya, ya. Kemudian yang ketiga, wa anha radhiyallahu anha qalat, Aisyah juga berkata, karena Nabi yattaqiu fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Jadi Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beristirahat fi hijri, ya, di kamarku saat wa ana haid, ketika aku haid, kemudian beliau juga membaca Al-Qur'an. Jadi Aisyahnya di dalam kamar dan nabinya juga beristirahat di dalam kamar sambil membaca Al-Qur'an Nabi, ya. Kemudian summa bayyana jalla jalaluh fil ayah al-karimah, kemudian diterangkan ayat karimah, annahu la yajuz ayyatiya az-zawj zawjatahu wa hiya haid fa idza in qata'a damul haid wa tasalat jazalahu ayaqrabaha binal makan allazi amarahu Allah taala ayyatiyaha minhu. Kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut, ya, bahwa suami itu tidak boleh menggauli istrinya saat istrinya haid. Apabila darah haidnya telah berhenti dan istrinya juga iktasalat, ya, telah mandi, barulah suami boleh menggauli istrinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Wal aslu fil haid minas sunnah an-nabawiyah iddatu ahadis. Jadi bahwa haid itu sebenarnya merupakan sunnah nabawiyah, suatu proses sunnah ya, yang mempunyai banyak iddatu ahadis, mempunyai banyak hadis ya. Ada banyak hadis mengenai haid, salah satunya hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidah fatruki as-salata fa idza zahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa shalli. Jadi dari Fatimah binti Hubeish, apabila haid datang maka tinggalkanlah salat ya, fatruki as-salat, apabila durasi haidnya telah selesai, waktu haidnya telah selesai, mandilah ya, fagsili, mandilah, bersihkan darahmu, fagsili anka adam wasolli, lalu sholatlah. Selanjutnya al hikmah minal haid, hikmah daripada haid itu sendiri. I'lam, ketahuilah, wa qaffani Allahu wa iyyaka annal haid syai'un katabahu al-khaliq. Sebentar, ini halamannya 13. Katabahu al-khaliq jalla jalaluh wa ta'alat azamatuhu ala banati Adam ikhtiyaran wa ibtilaan wa imtihanan. Ketahuilah, semoga Allah memberi kepada kita semua taufik ya, sesungguhnya haid adalah ketetapan Sang Pencipta yang maha mulia, yang maha agung atas keturunan Adam sebagai ujian ya, sebagai imtihan, sebagai ibtila. Wa qad sabata fis sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat, seperti yang dikaitkan ya, yang terkait hal ini yang diriwayatkan oleh Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid, dalam haid, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai haid, sesungguhnya ini adalah sesuatu kataba yang ditetapkan oleh Allah atas anak-anak wanita Adam ya. Kemudian pembahasan yang kedua, sanian an-nifas. Nifas ya, kita masuk ke yang kedua. Ta'rifun nifas, pengertian daripada nifas. An-nifasu huwa, nifas adalah adam al-kharij ba'da faraghi rahim minal hamli ya. Jadi bahwa darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah rahimnya itu faragh, kosong, atau setelah kehamilan ya. Kemudian syarhu ta'rif, penjelasan dari pengertiannya. An-nifasu huwa zalikad dam allazi yakhruju ba'da faraghir rahim minal hamli wa in kanal mauludu alaqatan aw mudghatan qalat qabilatun annaha mabda'u khalqi adamiyyin. Jadi penjelasannya bahwa nifas merupakan darah yang keluar setelah rahim kosong dari kehamilan. Darah tersebut tetap disebut nifas ya, walaupun yang keluar dari rahim hanyalah segumpal darah ataupun segumpal daging yang hanya beberapa orang saja ya yang mengatakan misalnya itu hanya darah saja. Yang penting dia itu berupa janin. Nah, biasanya ada yang ditanyakan, bagaimana kalau wanita itu mengeluarkan bayinya dengan cara sesar ya. Tetap saja ya, orang yang sesar akan karena proses rahim itu ketika bayi dikeluarkan tadinya kan membesar ya, hanya sebesar ini ya, sebesar ini, kemudian ada bayi, dia mengembang. Nah, ketika melahirkan, baik itu melahirkan ataupun disesar, maka secara otomatis rahim ibu itu akan mengecil kembali ya, mengecil kembali. Nah, ketika proses pengecilan itu biasanya mengeluarkan nifas ya. Jadi
walaupun dia bentuknya hanya segumpal darah ataupun hanya darah saja, yang penting dia agak seperti sebagai asal dari janin ya, asal daripada janin ataupun sudah janin ataupun bayi, maka itu darah yang keluar setelah itu disebut dengan nifas. Nah, selanjutnya wala budda fi damil al mazkur hatta yakuna nifasan ay yakuna kharijan ba'dal wiladah ay qabla mudiyyi, sebentar ini 14 ke 15, qabla mudiyyi khamsata asyara yawman minha wa illa falaysa binifas wa innama huwa haid wa summi an nifas nifasan li khurujihi ba'da nafsin. Jadi yang perlu diperhatikan, apabila ada jeda selama 15 hari ya sejak kelahiran hingga keluarnya darah, misalnya melahirkan, kemudian misalnya keluar darah 3 hari, lalu tidak keluar 15 hari ya, berhenti 15 hari, kemudian di ke-16-nya keluar darah lagi, maka 15 hari itu bukan disebut dengan darah nifas karena sudah melewati 15 hari. Tetapi itu yang setelah 15 hari tadi, kosong 15 hari nih, misalnya keluar 3 hari, kemudian berhenti 15 hari, kemudian keluar darah lagi sehari atau 2 hari atau selanjutnya berapa hari lah. Nah, setelah kekosongan 15 hari itu bukan darah nifas lagi walaupun masih dalam siklus nifas ya, maka itu adalah darah haid. Nanti kita terangkan di bab khusus ya. Nah, nifas itu dinamakan karena nafsun ya. Nafsun itu artinya bebas, terlepas dari beban. Tadinya kan ada bayi, jadi ketika keluar darah maka darah itu disebut dengan darah nifas, darah yang dimaknai dengan bersabar ataupun terlepas dari beban. Kemudian al-aslu fin nifas, asal dari nifas, al-aslu fin nifas hadisu ummi salamata, hadisu ummi salamata radhiyallahu anha qalat ya. Jadi hadis atau dalil nifas ini dari hadis Ummu Salamah, ia berkata, kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqudu arba'ina yauman atau arba'ina lailatan ya. Fa fi hadzal hadis dalilun li ghalibin nifas wa annahu arba'una yauman wa ma aqalluhu fa huwa lahzah wa aktsaruhu sittuna yauman wa sayati al hadis anha insyaallah. Jadi dalam Ummu Salamah berkata, wanita-wanita kanatin nufasa, wanita-wanita yang bernifas fi ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah itu selama arba'ina yauman, 40 hari, wa arba'ina lailatan, 40 malam. Nah, di dalam hadis ini terdapat dalil untuk durasi nifas yang ghalib, yang biasa, yang kebanyakan orang pada saat itu yang 40 hari. Nah, adapun durasi minimal sebenarnya durasinya adalah lahzah, sebentar atau banyaknya itu biasanya setetes, dan durasi terpanjangnya itu situn, 60 hari. Pembahasan mendetail tentang hal ini sayati ya, insyaallah akan dijelaskan selanjutnya. Nah, pembahasan yang ketiga salisan al-istihadah. Yang ketiga adalah istihadah. Ta'riful istihadah. Pengertian daripada istihadah. Al-istihadah damun yakhruju min adna ar-rahimi fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Nah, darah istihadah adalah darah yang keluar dari saluran rahim terluar ya, adna, yang paling bawah ya, yang keluar dari rahim, dikeluar di luar waktu haid ya, di luar waktu haid dan di luar waktu nifas. Fi ghairi ayyamil haid, bukan di saat waktu haid dan bukan di saat waktu nifas. Jadi darah istihadah ini bukan darah haid dan bukan darah nifas, maka disebut istihadah. Syarhut ta'rif, penjelasan tentang pengertiannya. Ad-dam as-salis wal akhir minad dima al-kharijah minal farji
bahwa darah yang ketiga atau yang terakhir dari darah-darah yang keluar dari kemaluan perempuan huwa damul istihadah, yaitu darah istihadah. Jadi yang pertama haid, yang kedua nifas, dan dam yang ketiga atau darah yang ketiga adalah darah istihadah. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, dan dikatakan damu fasadin aidon wa huwa damun yakhruju min adnar rahim bi khilafil haid fa innahu yakhruju min aqsar rahim wa yakhruju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Jadi bahwa darah yang terakhir itu yang keluar dari kemaluan wanita disebut istihadah, bisa juga disebut dengan darah penyakit gitu ya. Berbeda dengan darah yang keluar dari hulu rahim, ya dari hulu rahim. Istihadah itu keluarnya ya dari saluran rahim. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Dia keluar bukan di hari-hari haid dan nifas. Ai anna damal istihadah huwa ma'ada damil haid wan nifas wa ma'na dzalika anna kulla damin lam nahkum alaihi bi annahu damul haid wa lam nahkum alaihi bi annahu damun nifasin fa innahu yakunu dama istihadatin tajibu lahul ahkam allati sayati dzikruha. Jadi bahwa dengan kata lain, jika darah itu bukan darah haid dan juga bukan darah nifas, maka otomatis darah itu adalah darah istihadah. Nah, darah istihadah ini memiliki rincian yang insya Allah akan dijelaskan selanjutnya ya. Al aslu fil istihadah, asal dari istihadah atau dalil-dalilnya ya, dalil-dalil istihadah. Al aslu fi ahkamil istihadah iddatu ahadits minha. Dalil-dalil tentang istihadah itu mempunyai banyak iddah ahadits, mempunyai banyak dari hadis. Hadis yang pertama al-awwal, yang pertama an Fatimah binti Abi Hubaishin annaha kanat tustahadu faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'raf idza kana dzalika fa amsiki anis shalah fa idza kana al-akharu fatawaddai wa sholli fa innama huwa irqun. Jadi dari Fatimah binti Hubais bahwa ia pernah mengalami istihadah, kemudian Nabi bersabda kepadanya idza kana damul haid fa innahu damu aswad yu'raf, apabila darah haid ia adalah darah hitam yang sudah dikenali ya. Jika ini terjadi, idza kana dzalika fa amsiki, maka janganlah salat. Fa amsiki anis salat, janganlah salat. Apabila sifatnya berbeda dengan haid ya, fa idza kana al-akharu, maka fatawaddai, maka berwudulah, wa sholli, dan salatlah, fa innama huwa irqun, karena sesungguhnya itu adalah luka daripada pembuluh darah. Nah, fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-farqa baina damil haid wal istihadah min khilalit tamyiz bainad dima. Jadi Rasulullah di sini menjelaskan perbedaan antara haid dan istihadah berdasarkan perbedaan sifat darahnya. Di sini Rasul mencoba menjelaskan dari sifat darahnya. Fadamul istihadah yughayyiru damal haid wa damal istihadah yakhruju min irqin yuqalu lahu al-adil bil ain al-muhmalah wa kasri dzal al-mu'jamah bi khilafi damil haid fa innahu yakhruju min qa'rir rahim. Jadi perbedaan sifat antara darah haid dan darah istihadah di sini terjadi karena darah istihadah itu keluarnya dari pembuluh darah yang disebut dengan azil ya. Ya, azil. Berbeda dengan darah haid yang keluar dari pangkal rahim. Kemudian hadis yang kedua, asani an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'at Fatimah binti Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah binti Hubais dan Aisyah ini seringkali berinteraksi ya, karena banyak sekali hadisnya di sini. Wa qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athur afadau shalah.
afadaus shalah. Ya, Aisyah berkata, Fatimah binti Hubais datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang haid, ya, istihadah, yang mendapatkan istihadah, sehingga belum juga athur, belum juga suci. Apakah saya tetap meninggalkan sholat, ya? Afadaus shalah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, afadaus shalah, apakah saya meninggalkan sholat? Rasulullah berkata, la, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah, fa idza aqbalatil haidah fatruki as-salata, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa sholli. Jadi Rasulullah berkata, la, tidak, innama dzalika irqun, itu hanya berasal dari pembuluh darah saja, ya, wa laysa bil haidah, bukan haid. Fa idza, apabila yang keluar adalah aqbalatil haidah, apabila yang keluar adalah haid, fatruki as-shalah, kamu harus meninggalkan sholat. Fa idza zahaba, kalau durasi haid itu qadruha itu telah terlewati, ya, durasi haidnya telah terlewati, maka kamu mesti membersihkan darah tersebut, faghsili anka ad-dam wa sholli, dan kemudian sholatlah. Nah, fal hadis dalilun ala annal mar'ah idza mayyazat damal haid min damil istihadah ta'uddu damal haid wa ta'malu alaihi iqbalihi wa idbarihi. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwa durasi biasa haid pada saat sehat bisa dijadikan standar untuk membedakan mana darah haid dan mana darah nifas, sehingga apabila durasi haid itu telah selesai, ya, maka wanita itu mestilah mandi, dan darahnya yang masih tetap keluar itu dianggap sebagai hadas. Nah, konsekuensinya ia mesti mengulang wudhu setiap hendak sholat. Penjelasan lebih detailnya, ya, tadi faiza in qadra qadra summa sara hukma damil istihadah hukmal hadas fatawaddu li kulli sholatin kama sayati tafsilihi. Jadi akan dijelaskan di selanjutnya. Masih ada, ya, halaman 18. Idza arafta ma taqaddama fa'lam anna ad-dam al-kharij min al-farji la yakhlu illa an yakuna wahidan min hadhihi thalatha, fa imma an yakuna dam al-haid aw nifas aw istihadah. Jika kamu mengetahui ma taqaddam, berdasarkan penjelasan ini kembali ditegaskan bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita itu hanya ada 3, ya, tidak terlepas dari 3, ila ayyakuna wahidan. Jadi salah satu dari 3 ini, kalau enggak haid, ya nifas atau istihadah. Jadi memilih, ya, kalau enggak haid, ya nifas atau istihadah, enggak campur-campur gitu, ya. Nah, selanjutnya nih, khotimatun fi hukmi rutubatil farji. Nah, khotimatun yang terakhir, penutup, ya, tentang rutubah, cairan hukum, ya, khotimatun penutup fi hukmi, di hukum rutubatul farji, cairan kemaluan wanita, ya, rutubah cairan. Mimma yanzilu minal farji walaysa daman ma yusamma bi rutubatil farji. Jadi yang keluar dari kemaluan wanita yang bukan darah itu disebut dengan rutubah, cairan kemaluan, ya, cairan kemaluan wanita, rutubah. Wahya ma'un abyad, yaitu air yang putih, mutaraddid itu antara, ya, bainal madhi wal araq, ya. Jadi cairan wanita itu cairan putih yang biasanya itu agak-agak bening gitu, ya. Mutaraddid, tidak diketahui apakah ia mazi atau al-araq. Araq itu keringat, ya. Sehingga hukumnya pun menjadi muskil di sini. Wa yatasaaluna anha dan ditanyakan, hal hiya tahirah am najisah wa hal khurujuha yanqudul wudu amla. Jadi
ketika keluar cairan tersebut, apakah itu darah yang cairan itu cairan yang suci atau najis, wahal apakah khurujuha ketika keluar itu menuntut adanya wudu atau tidak, wa khulasatu hukmiha dan ringkasan dari hukumnya, ringkasan atau rangkuman ya. Innaha in kharajat minaz zahir falaysat binajasah. Jadi kalau keluarnya itu di luar kemaluan itu bukan najis, wala tanqudul wudu dan tidak menuntut adanya wudu. Wa in kharajat minal batin, tapi kalau keluarnya dari dalam, dari lubang vagina dari dalam, minal batin dari dalam, naqadat al wudu maka dibutuhkan adanya wudu, wahia najisah dan air tersebut, cairan tersebut adalah najis. Wa in syukka fiha, kalau ragu-ragu, hal hiya minal zahir au minal batin, apakah yang keluar itu dari dalam atau dari luar, fala naqdo wala najasah, maka tidak menuntut adanya wudu dan juga bukan masuk kategori najis kalau ragu-ragu. Waz-zahir huwa alladzi yajibu ghusluhu, kalau yang keluar dari luar itu wajib ghusluhu, menyucinya, fil ghusli wal istinja ya, dalam menyuci dan istinja, wal batin bi khilafi, sedangkan yang dari dalam itu enggak. Wad dalil ala ma taqaddam annal madhiya najis. Jadi dalil landasannya ya terhadap penjelasan tersebut bahwa mazi itu hukumnya ya najis dan membatalkan wudu berdasarkan dari ijtima ya, bil ittifaq, wa yanqudul wudu bil ittifaq, wa wasfuhu annahu minal batin, fa idza kanatir rutubah minal batin fahiya kal madhi, wa in kanat minaz zahir faqad ashbahatil araq wal araq keringat, wal araq tahirun wala yanqudul wudu'a fi halati syak, fa innal yaqin la yuzalu bisyak li'annal asla at-taharah wal aslu adamun naqdi ya. Jadi saya ulang lagi bahwa landasan penjelasannya bahwa hukum mazi itu sebenarnya adalah najis ya dan membatalkan wudu berdasarkan ittifaq, berdasarkan ijtima. Nah, sifat mazi ini berasal dari bagian dalam kemaluan. Nah, jika cairan wanita itu keluar dari bagian dalam kemaluannya, maka hukumnya sama dengan mazi ya. Namun jika yang keluar itu dari bagian luar kemaluan, maka hukumnya sama dengan hukum keringat ya, al-araq. Keringat itu suci dan tidak membatalkan wudu. Nah, jika seorang wanita itu ragu ya, kalau ragu-ragu ini cairan keluar dari dalam atau dari luar, maka berdasarkan kaidah al-yaqin la yuzallu bisyak, sesuatu yang yakin tidak dapat dibatalkan dengan sesuatu yang syak, yang ragu-ragu, hukumnya tetap saja suci karena sifat asal cairan tubuh itu adalah suci dan tidak membatalkan wudu. Sahabat Blackneck, itu saja ya penjelasan tentang ad-darsul awal, cukup panjang juga ya, ad-darsul awal ya, darsul awal dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini. Dari ad-darsul awal ini mencakup tentang muqaddimah ya, pendahuluan sekitar darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu penjelasan tentang ta'rif, penjelasan tentang ta'rif, definisi atau keterangan seputar haid, nifas dan istihadah. Nah, selanjutnya nanti di pembahasan selanjutnya di ad-darsu as-tsani, kajian yang kedua, kita akan melanjutkan masalah di seputar, sebentar ya, ad-darsu ini ad-darsul qamis fi sinnil haid wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi, yaitu penjelasan tentang
umur-umur haid, kemudian durasinya, wa alwanihi, warna dan sifatnya. Itu nanti kita akan menjelaskan di ad-darsus tsani, di part yang ketiga insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini, yaitu ad-darsul awal, kajian pertama di Al-Ibanah wal Ifadah, di kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Mohon maaf jika menemukan beberapa kesalahan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.